Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membahas tentang rumah di dekat aku atau di samping rumahku. Sebelum aku melanjutkan video ini, kalian harus subscribe guys, subscribe yang banyak biar aku tambah video setiap hari atau semangat guys. Masa nggak subscribe sih, parah banget. Biar aku semangat video-videonya. Dan ini aku jelasin videonya nih tentang storynya. Kan di rumah samping aku kan itu udah lama banget. Dia tuh ditinggalin pada tahun 2015 atau 2016 whatever, pas rumah ini dibangun. Ini 2015 sampai 2016 mungkin. Yang pada suatu kisah itu kan aku lewat kan di depan kan sekarang ada di depan showroom kan ada kayak samping itu kan sekarang kita lewat. Nah itu kan kita lewat kan jam 12 malam, aku lewat belakang deket showroom. Ya deket showroom aku jalan terus, ngomong-ngomong pintunya depan dikunci, aku lewat belakang terus aku lewat samping rumah kosong itu dan kemudian ada yang pertama-tama aku berhenti, ada yang ngeliatin aku, and then dia kayak kepala gitu, dan dia nimpok sesuatu, dan akhirnya tuh aku berani diri dong, akhirnya aku buka pintunya. Kan semuanya itu pintunya nggak dikasih SBB dan setiap hari, dan aku buka pintunya ada ini mungkin aku lihat dari pintunya tuh kayak ada yang ngeliatin gitu deh, ngeliatin kayak sekejap doang mungkin, dan ada yang nimpuk aku dari atas. Nah dari atas kan itu kan di atas kan ada kotak gitu, dan ini di sermanya aku kasih tunjuk apa terakhir yang aku pas di ending aja. Sekarang aja deh. Di sini bro, kita di atas. Ini kan rumah kosong banget. Jadi itu rumah kosong banget guys. Gak punya tuh yang ada. Nah di situ tuh guys, di situ itu rumah tuh di bawah situ. Ada kontrakan guys, itu kan setiap malam Jumat kan. Ini aku merinding nih pas dengar, untung bulan puasa ini dijelasin. Pas aku kan pernah pulang malam jam 12 sama kakakku, itu berapa tahun, setahun yang lalu. Itu tuh jalanan jam 12 or something gitu satu, dan aku suruh buka gerbang depan juga guys. Aku ketawa siapa or something, aku kayak orang orang ngantuk gimana sih, mungkin nggak sugesti dong, orang aku habis tidur di mobil guys, sedangkan aku nggak setengah sadar gitu, emang it's real, not fake, ya. Di situ aku ngeliat ada bayangan hitam gede banget di atas.
di atas kan itu kan ada kayak kontrakan guys. Udah aku ituin pas satu malam tuh kakakku kesurupan. Enggak, mungkin ya pertama kakak kesurupan. Yang pertama kakakku kesurupan karena ada yang kata kakakku ada yang di atas lemarinya ada yang dudukin guys. Ada di samping nggak di samping, di atas lemari didudukin kayak or something ghost, something or something nggak tahu dah namanya, mungkin hantu kalau nggak apa gitu ya. Kakak aku kan sensitif banget tuh, dia tuh kayak bisa ngerasain itu lah pokoknya. Kayaknya dia ada yang ada yang mendiamin di situ, maksud kakakku ada yang jagain gitu loh. Ada something juga aku ada yang jagain. Dan tahu gak sih pas kakakku kesurupan itu katanya karena rumah samping dan or something kata ustadz kayak gitu. Dan next day itu ponakanku kesurupan dan dia sumeng atau suhunya tinggi guys, karena suhunya tinggi katanya udah something in visit in doctor, it's fine nggak ada penyakitnya, nggak ada apa-apa, suhu tubuh normal or something. But my mother is Pak Ustad, Pak Ustad, mama manggil Pak Ustad. Dan kemudian katanya si bayinya ini atau ponakanku, bukan bayi sih, kayak udah 4 tahun atau 5 tahun, dia si ponakanku ngomong gini, itu ada apa di atas katanya, kayak ada kuntilanak kayak dia nunjuk di sana guys, nunjuk di atas gitu. Dan percaya nggak percaya sih kalau aku mah, dan or something. But next day nih, hari ketiga aku dimimpiin aku diliatin kayak sleep paralysis. Gimana sih kayak sleep paralysis, sleep paralysis ya, whatever. Nah itu kayak badanku di situ tapi ada yang ngeliatin di kamar. Ada yang kayak orang yang hitam banget, bulunya gede banget di depan kamar. Ada yang ngeliatin. And then aku teriak dong, aku baca-bacaan itu pas jam 1 malam, jam 12 malam, jam 12 lagi 1 malam. Dan ketika itu kan mama aku kan tinggal di belakang, papaku tinggal di belakang juga, aku tinggal di depan rumah guys. Mungkin kayaknya kayak orang di samping itu, mungkin kayak itu kan tempat yang di samping itu kan mungkin gak ada tempatin 5 tahun ya, per samping 5 tahun 6 tahun itu kayak banyak yang menggimi di situ kan, kayak hantu-hantu nggak jelas gitu mungkin guys. Dan aku pernah ngeliat tuh or something, aku pernah ngeliat di kan dekat dekat kamarku kan dekat kontrakan situ, dekat kontrakan itu ada yang berdiri. Merinding aku serius itu, aku pas itu merinding, aku ngeliat ada bayangan putih orangnya melayang di sini guys, kayak di film-film, bukan kayak di film-film kayak cewek tapi itu panjang putih terus kayak gak ada kakinya guys, or something, kuntilanak something gitu ya. Dulu tuh pas kontrakan itu sebelum ada orangnya itu emang kosong guys, setelah 3 tahun 2 tahun atau 3 tahun. Dan kenapa nggak ada nempatin ya guys, kalau itu ditempatin nggak bakal kayak gitu. Ngapain dikosongin, kan tempat mereka, kalau dia tempatnya lembab, kotor, nggak bersih, itu pada genteng-genteng pada rubuh.
mana ada boneka di situ guys. Boneka itu kayak ngeri banget gitu. Kalau kalian setuju, kalau kalian like sebanyak-banyaknya, like, comment, and subscribe, bagikan ke teman-teman kalian, aku bakal explore ke sana. Kalau like-nya sampai 5.000 atau 10.000 or something, ya pokoknya like-nya segitulah pokoknya. Mudah-mudahan, amin lah. Ya explore, ya aku akan explore lah pokoknya di samping pokoknya. Ya, dan tahu gak sih pas hari ke berapa ya? 4 hari keempat itu aku ngeliatnya di kontrakan di situ guys, or something itu aku belum pernah masuk ke dalam, cuma lihat cover dong kayak oh ya ini aku lihat posisi rumahnya itu terdekat di sini kan showroom, di sini rumah kosong, di sini showroom aku, and then tuh dulu tuh yang rumah sini itu kan dua tingkat, and then itu kayak di dua ini ada pertama ada toko obat di depan, and then di samping itu kayak warnet kayak warnet something, kayak dia kayak gimana sih, warnet biasa guys, kayak warnet main game online gitu. Dan dulu tuh aku main di situ. Oh ya, yang waktu kejadian dulu itu kan aku pernah main warnet di samping rumah. Dari dulu kan ngebader banget, dari jam berapa ya, dari pagi sampai malam gak berhenti main warnet dulu pas zamannya main Point Blank, kalau nggak Ayo Dance, Lost Saga. Mungkin sekarang masih ada kali ya game-game kayak gitu. And then dulu tuh aku pernah nginep di situ, dan aku pernah dimimpiin itu pas masih kecil, kayak orang tuh gede banget terus berbulu gitu lah pokoknya, and then dia nunjukin ke aku doang gitu guys. Dan tau gak sih, kakakku kayak ngalaminnya kayak cowok kan tuh pas jam 12 malam kayak aku ngalamin gitu. Dia ngelihat something, bayangan putih, tapi ini bayangannya putih sekelibat kayak lewat tuang gitu. Lewat tuang gimana sih orang bayangan lewat tuang, langsung istighfar kakak aku gini kayak udah lah bodo amat gitu, gue capek, ngapain lo ganggu gue, masing-masing gitu. Dan aku pernah diliatin guys dari atas genteng, bayangin lo guys, di atas genteng, dari atas sini, dari atas ya, dari situ ada yang ngeliatin dari kamar. Dan tadi itu kan ada kamar, di situ guys kamarnya. Aku waktu itu kan main ayunan, ada yang suara, ada nyanyi guys pas malam hari, jam 11 jam 10 itu masih sore ya guys ya. Kalau jam 12 itu di atas jam 12 itu masih siang, maksudnya masih siang guys. Nah aku lihat dong siapa yang nyanyi ini. Pas aku lihat nggak ada yang nyanyi guys, nggak ada yang nyanyi. Kok malam-malam ada yang nyanyi sampai suaranya tuh merdu banget guys, mungkin or something, bos nggak tahu lah. Aku kan biasa main ayunan di situ guys, ayunan di situ. Nah or something itu kayak ada apa sih, sensitif mungkin aku lagi capek atau gimana. Dan kemudian itu kayak apa sih ya, si gosnya mungkin mau ngenalin aku kali, mau ngenalin ini tuh gua gini mungkin kayak gitu lah pokoknya. Dan or something my mom and my father itu kayak sensitif banget mungkin ya. Kalau my father is Java,
is live in Java, live in Java, and my mother is Betawi, ya. Waktu itu kan my father kan pulang malam sama my mom. My father kayak orang yang sensitif banget tuh di depan, kayak nunjukin gitu, kayaknya dari samping. Nah, mungkin dari samping kayak my father ngeliat dari atas itu, dari atas dibuka my father kayak sama bapakku atau papa, papa sama papa dibuka di bawah pintu, kan di bawah kan ada pintu, di pintu my mother nunggu di luar, my father masuk. Wah, mataku berani banget my father, papa kataku. Ini tuh di atas, pas ngeliat di atas itu nggak ada apa-apa guys, tapi my father nunjuk satu sosok itu, kayak dia berinteraksi pas my father berinteraksi, katanya emang dari dulu katanya di situ, tapi my father ngingetin, katanya jangan ganggu anak saya, katanya anak saya kan nggak tahu apa-apa gitu. And my mother, dia tuh kayak nggak sensitif sih, my mother biasa aja dia kayak gitu guys. Dan udahlah sih itu aja guys ya, nanti ada part 2 nya ya guys ya. Kalau kalian suka, like video ini, share and comment, subscribe guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.